Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis ya. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik pada season kali ini adalah cara mudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini saya mengakomodir dari beberapa pertanyaan ya yang di dalam komennya para subscriber setia ya. Nah, ini yang bermacam-macam pertanyaan ya, banyak sekali, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya simpulkan bahwa intinya teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ingin cepat sembuh. Nah, maka dari itu pada season kali ini saya angkat topik cara mudah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, kalau kita berbicara tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ini memang tidak bisa dipisahkan ya antara asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Maka dari itu ini saya sebut sebagai lingkaran negatif ya, pada konten-konten yang lalu sudah saya jelaskan ya. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana caranya kita bisa sembuh dari hal itu, yaitu dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini juga hanya saya sampaikan secara garis besar teman-teman, karena kalau mau detail ini sangat panjang ya, sehingga saya ringkas ya, saya buat resume yang penting secara garis besar. Tetapi insya Allah ketika teman-teman mengikuti motivasi ini, mudah-mudahan akan cepat sembuh. Baiklah teman-teman, jadi di dalam kita berikhtiar atau berusaha supaya cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, beberapa hal itu antara lain yang pertama teman-teman, yaitu tentang pola makan.
Jadi supaya kita cepat sembuh, kita harus perhatikan pola makan. Tentang pola makan ini yang pertama, makan itu harus tepat waktu gitu, tepat waktu. Nah, tepat waktu disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Bagi kondisi yang sudah agak normal mungkin makan cukup 3 kali ya, tapi yang kondisi mungkin sedang terpuruk, nah ini makan biasanya volumenya sangat kecil, nah maka dari itu waktunya harus ditambah. Kalau saya dulu makan 5 kali sehari itu seperti itu. Nah itu silakan disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Intinya harus makan tepat waktu. Nah kemudian yang kedua itu makan makanan sehat, makan makanan yang bergizi. Mengapa itu kita jadi perhatian terhadap itu? Karena apa? Karena rata-rata para penderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis ini karena makannya banyak pantangan ya, sehingga itu sampai kekurangan nutrisi ya, nutrisi atau gizi yang kita butuhkan. Maka biasanya penderitanya itu sampai kurus, kemudian sampai apa ya pucat, sampai berat badan turun drastis. Nah, itu karena kurang asupan nutrisi. Nah, oleh karena itu harus kita perhatikan nilai gizinya dan yang tidak bertentangan dengan pantangan gitu. Nah, itu sulitnya di situ. Nah, kemudian masih di pola makan, selain itu kita hindari makanan pantangan. Istilahnya kalau saya itu mengurangi ya, mengurangi makanan-makanan yang sensitif pantangan. Biasanya untuk penderita asam lambung itu makanan-makanan yang kontra lah ya, yang sensitif itu pertama adalah makanan yang asam-asam. Contohnya misalkan buah ya seputar jeruk lah itu semuanya asam. Nah, kemudian makanan yang apa ini banyak mengandung lemak seperti goreng-gorengan itu juga kita kurangi. Nah, kemudian makanan yang ini keras ya, yang keras atau yang alot-alot ya, contohnya misalkan ketan, kemudian daging, terutama daging merah. Nah, itu biasanya itu kan lebih keras. Nah, itu juga kita kurangi seperti itu, teman-teman. Dan sebagai balancingnya dari itu berarti kita tambah makanan-makanan yang menguntungkan bagi tubuh kita. Contohnya untuk menambah tenaga, kalau saya itu pakai minum air taji ya. Kemudian untuk menenangkan lambung kita minum rebusan air kunyit, misalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tambah herbal sendirilah. Dan juga untuk memperlancar ini pencernaan karena lambungnya sedang bermasalah, saya makan ini apa labu kuning ya, labu kuning direbus misalkan seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman juga punya resep sendiri-sendiri, silahkan. Yang penting itu tujuannya sama untuk menjadi cepat sembuh. Baiklah teman-teman, itu yang seputar pola makan ya. Kemudian yang kedua yaitu seputar pola hidup ya. Pola hidup ini secara garis besar ada dua, yaitu pola melakukan aktivitas atau kegiatan dan pola beristirahat. Nah itu intinya di dalam kita melakukan aktivitas ini jangan dipaksakan. Jadi kalau beraktivitas atau bergerak itu harus gitu loh. Tetapi volumenya itu jangan dipaksakan. Yang bisa mengukur juga dirinya sendiri. Artinya kalau sudah terasa sedikit capek, mungkin nafasnya sudah agak pendek, ya udah berhenti dulu. Nah, nanti baru dilanjutkan lagi. Nah, aktivitas yang lebih menguntungkan, kita beraktivitas yang menyenangkan teman-teman. Jadi secara psikis itu juga sudah mengurangi beban-beban pikiran atau bisa melupakan pikiran-pikiran yang negatif itu.
Yang menyenangkan itu aktivitasnya yang sesuai dengan hobi lah, biasanya seperti itu. Kemudian selain itu ya, jadi pola istirahat. Nah, pola istirahat juga ya penting sekali karena istirahat terutama tidur ya. Tidur ini ya idealnya sekitar 7 sampai 8 jam. Itu dalam satu hari lah, satu hari satu malam itu. Nah, itu juga silahkan diatur sendiri, yang penting dalam sehari itu kurang lebihnya bisa mencapai itu 7 sampai 8 jam. Tetapi ini juga jangan dijadikan doktrin, misalkan harus 7 jam, harus 8 jam. Nah, itu idealnya gitu. Kalau toh mungkin dalam sehari hanya bisa 5 jam atau 6 jam, ya tidak apa-apa, kita syukuri aja sehingga tidak menambah beban pikiran gitu. Jangan terus dipermasalahkan. Nah, kalau dipermasalahkan itu akhirnya nanti nambah anxiety dan psikosomatis. Nah, akhirnya malah ini asam lambung menjadi produk lagi gitu. Itu tentang seputar pola hidup. Nah, kemudian yang lebih penting lagi karena orang sakit ini adalah sakit fisiknya juga kena, psikisnya juga kena. Nah, maka yang lebih penting lagi ini adalah tentang pola pikir ya. Nah, pola pikir ini harus ya tertata, kemudian selalu disadari sehingga kita bisa berpikir wajar dan terkontrol itu. Nah, di dalam pola pikir karena ini kan menyangkut tentang kejiwaan ya, jadi hubungannya dengan perasaan, hubungannya dengan emosi, nah kemudian hubungannya dengan pemikiran secara logis, nah itu berpadu ya, yang menjadi satu jiwa seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan manajemen emosi juga. Jadi kita harus bisa mengendalikan posisi yang seperti apa, pemikiran yang seperti apa itu yang terbaik, yang menguntungkan untuk penderitaan kita, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, pengalaman saya ya di dalam mengelola pola pikir ini yang menguntungkan lah ya, supaya kita tujuannya sembuh kan. Nah, maka dari itu saya lakukan pertama seperti ini di dalam pola pikir ya. Jadi jangan fokus pada penderitaan kita. Di dalam penderitaan kita yaitu tentang asam lambung, anxiety, psikosomatis, kita jangan fokus, jangan merasa-rasa gitu loh. Jadi kalau misalkan ya perut sedang kembung, mungkin karena asam lambung naik ya, sedang begah, kemudian ada rasa-rasa yang lain, mungkin perih, mungkin sembelit dan sebagainya, ya kita tenang saja dulu. Jadi kita tenang dulu, ya kita karena kita sudah belajar tentang asam lambung ya memang reaksinya seperti itu gitu loh. Jadi kita tanggapi dengan wajar, kita tidak usah kemudian mencari-cari yang lain ya. Nah, akhirnya malah menjadi bertambah seperti itu. Atau ketika kita sedang ada sensasi yang lain, mungkin di dada terasa ini mengganjal, terasa mungkin nyeri atau mungkin pegel dan lain sebagainya, itu juga tanggapi wajar aja. Ya inilah orang yang sedang terkena asam lambung, anxiety, psikosomatis, memang sensasinya seperti ini. Toh kita tahu bahwa asam lambung tidak berbahaya, asam lambung tidak mematikan secara langsung, asam lambung cuma numpang lewat, sehingga kita menjadi tenang gitu pikirannya. Nah, itu yang pertama seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan fokus merasa-rasa tentang penderitaan gitu. Jadi kita abaikan aja, kalau bisa kita memikirkan yang lain gitu. Sehingga nanti rasa itu akan terlupakan dan akan lewat dengan sendirinya seperti itu. Kemudian kita mencoba selalu berpikir positif ya, berpikir positif, berpikir logis, berpikir yang masuk akal, berpikir wajar gitu.
Contohnya itu tadi, misalkan sedang ada sensasi yang apa terasa itu menggoncangkan ya atau terasa sakit, juga kita nilainya wajar-wajar saja. Contohnya misalkan dadanya sini sedang agak sakit, nah biasanya pikiran negatif kita kan jangan-jangan ini paru-parunya kena dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu nanti akan bertambah sakitnya teman-teman. Nah, maka dari itu, yaitu kembali lagi kita berpikir normal gitu. Ya memang rasanya seperti ini, sensasi yang namanya penderitaan asam lambung gerd inisiatif psikosomatis seperti itu saja. Toh nanti akan lewat juga seperti itu. Dan akhirnya akan lewat betul gitu. Ketika kita pikirannya sudah seperti itu. Karena orang yang sudah terkena psikosomatis itu apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Jadi pikiran ini adalah doa, pikiran, ucapan, ya ini adalah doa. Maka dari itu kita pikirkan yang positif, yang baik, yang arahnya menjadi lebih sehat seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian selain itu kita juga berusaha mengurangi seperti rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa was-was. Nah, itu kita kurangi. Jadi kita bagaimana caranya mengurangi? Nah, ini adalah kita rasiokan gitu teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Dulu kalau saya mendengar kabar duka, terutama ya kabar kematian, itu langsung down ya, langsung drop lah, langsung lemas, gemetar, pokoknya tidak berdaya. Nah, itu karena apa? Karena pikiran kita membayangkan kematian dan seolah-olah kita itu hanyut, mau ikut mati, sepertinya seperti itu gitu. Nah, itu pikiran yang ilusi yang salah gitu, ilusi yang salah. Nah, maka dari itu harus kita nalarkan. Jadi kita menganalisa sendiri, kalau dia ada orang mati wajar karena mungkin usianya sudah lanjut, mungkin penyakitnya sudah parah, mungkin dia kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak usah dihubungkan dengan dirinya sendiri gitu. Walaupun ini juga sulit juga. Jadi memang orang yang terkena anxiety psikosomatis itu sensitif sekali, peka sekali, apa ya, ya terutama yang sudah mengalami itu akan bisa merasakan lah seperti itu. Nah, itu saya maklumi, tapi sedikit demi sedikit setelah kita merasionalkan ya, maka itu akan bisa teratasi. Jadi kedepankan pikiran yang logis, kemudian perasaan nomor 2. Nah, kalau yang terjadi itu kan dibalik, perasaan nomor 1, pikiran nomor sekian seperti itu. Nah, itu caranya dibalik. Jadi kita pikir secara logis, secara nalar, baru kita merasakan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat suasana ya, suasana kejiwaan, pikiran, perasaan supaya menjadi tenang, bisa berpikir yang nalar, bisa berpikir yang logis, ini memang ada syaratnya teman-teman ya. Nah, syaratnya yang saya praktekkan itu yang pertama ya, supaya pikiran ini menjadi tenang ya, kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya, kita bersyukur. Contohnya misalkan kondisi kita sedang sensasinya naik, ya tetap kita alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa bernafas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa bergerak. Pokoknya kita syukuri apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti siapapun orangnya yang bersyukur, maka kan nikmatnya akan ditambah. Nah, kalau orang sakit ditambahnya itu menjadi sembuh seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Dan selain itu juga kita terima keadaan kita itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, tidak usah mengeluh, tidak usah menggerundel. Mengapa begitu? Karena kita yakin bahwa
penderitaan ini kan juga atas izin Allah atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan Tuhan itu kan Maha Pengasih dan penyayang, pasti memberikan yang terbaik, walaupun itu lewat bentuk katakanlah penderitaan sakit. Tetapi sebenarnya ini adalah eh, proses ya, proses untuk mendewasakan diri kita agar menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ya kita ikhlas saja menjalani semua itu. Toh nanti pada akhirnya akan lewat juga, seperti itu teman-teman. Karena kita sudah tahu bahwa asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung tidak mematikan secara langsung. Badai pasti berlalu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selain itu, selain kita ikhlas juga kita sabar ketika masih ada sensasi, ya kita sabar aja. Memang kita harus melalui tahap seperti itu. Kita sabar, bahkan sabar tanpa batas teman-teman. Nah ini karena kita sudah ikhlas, kita sabar, toh nanti akhirnya badai akan berlalu. Coba aja seperti itu ya. Itu. Nah, setelah sabar juga kita sadar bahwa ini adalah suatu bentuk yang mungkin ujian atau mungkin peringatan ya dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa supaya kita itu introspeksi diri gitu, atau mawas diri ya, untuk diperbaiki. Jadi ya kita sadari aja, mungkin sebelum ini ya kita punya hal-hal yang kurang baik ya, entah itu kurang baik dalam pola makan, entah itu kurang baik dalam pola hidup, entah itu kurang baik dalam pola pikir dan emosional kita ya. Nah, itu kita siap memperbaiki. Kalau yang hubungannya dengan kejiwaan, dengan tingkah laku, kalau memang itu tidak baik, kita koreksi, ya kita bertobatlah kembali menjadi lebih baik. Itu seperti itu teman-teman. Termasuk ketika kita punya beban pikiran, nah itu jangan terlalu dijadikan beban. Dan yang biasanya sulit untuk ya dikeluarkan itu ketika kita punya luka batin teman-teman ya. Contohnya misalkan kita ada rasa dendam ya atau benci kepada seseorang ya karena telah membuat luka batin kepada kita. Nah, itu kita maafkan saja teman-teman ya. Kita ikhlas, kita maafkan saja. Insya Allah itu nanti akan plong lah ya, akan plong, akan lega. Nah, akhirnya anxiety psikosomatis itu akan pergi dari kita, itu seperti itu. Nah, akhirnya kita akan sembuh. Oke, itu dulu teman-teman yang kita sampaikan pada session kali ini ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Ingat teman-teman ya, jadi asam lambung tidak berbahaya. Badai pasti berlalu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.